Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan keempat LAU-AS. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang analisis jalur. Nah, untuk yang pertemuan kali ini, seperti biasa ya, akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama, kita hanya akan membahas pendahuluan dan teori. Berikutnya, baru kita akan membahas ke interpretasinya. Ada masalah apa di pengolahan kalian, lalu interpretasinya bagaimana. Oke. Analisis jalur atau path analysis dikembangkan oleh seorang peneliti bernama Sewell Wright tahun 1934. Analisis ini merupakan pengembangan korelasi yang diurai menjadi beberapa interpretasi akibat yang ditimbulkannya. Nah, analisis jalur sendiri itu berkembang menjadi dua macam, yaitu SEM dan yang kedua adalah PLS. Structural Equation Modeling dan juga Partial Square. Jadi pada intinya, path analysis ini, pengetahuan tentang path analysis ini akan membuat kalian untuk mengetahui tentang SEM dan juga tentang PLS. Tanpa pengetahuan tentang path, akan sulit kalian untuk bisa mengerjakan tentang SEM dan mengerjakan tentang PLS. Penting nggak sih? Penting atau tidaknya suatu metode atau teknik statistika itu tergantung dari kalian. Berhubung saya memang berkecimpung di bagian metode statistika, tentang teknik-teknik ekonometrika, menurut saya pengetahuan tentang SEM dan PLS itu penting. Nah, saya sih berharapnya ketika nanti kalian melakukan suatu penelitian, metode yang kalian gunakan tidak hanya yang itu-itu saja. Creating something new. Contohnya, kalian bisa menggunakan SEM ataupun salah satunya PLS ketika kalian melakukan penelitian di bidang marketing, loyalitas, performance atau kinerja. Tuh. Kenapa kok ada SEM dan PLS? Jadi, untuk SEM itu dibangun dari confirmatory factor analysis dan juga dibangun dari path analysis. Sedangkan PLS itu dibangun dari SEM. Apa sih bedanya path, SEM, dan juga PLS? Yang paling gampang adalah dari segi, saya selalu mengatakan yang paling gampang diingat untuk path, SEM, dan PLS itu adalah dari segi samplingnya. Jadi ukuran sampelnya berbeda. Path dan SEM biasanya ukuran sampelnya itu adalah ukuran sampel-sampel besar. Gak usah lah kalian membayangkan sampelnya 10, 15, 30, no. It's all about 50, 100, itu SEM dan path. Lalu untuk PLS, kalau untuk PLS memang untuk mengakomodasi sampel-sampel yang kecil. Biasanya 35. Oke, itu hanya sekilas tentang SEM dan PLS ya. Yang mana memang path analysis ini merupakan jembatan kalian untuk bisa ke SEM dan juga ke PLS. Hari ini, semester ini, kalian akan belajar tentang path analysis atau analisis jalur. Yang pendekatannya dari regresi ya. Nah, analisis jalur, seorang dapat menggunakan metode ini, maka kalian harus mengetahui dua hal, yaitu pengetahuan sebelumnya mengenai hubungan sebab akibat dan pengetahuan korelasi antar variabel yang dimasukkan dalam sistem. Jadi pada intinya, karena path analysis atau analisis jalur ini dibangun dari hubungan sebab akibat, maka kalian harus mengetahui tentang hubungan antar variabelnya. Mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi, mana yang menjadi exogenous, mana yang menjadi endogenous, mana yang apakah dia termasuk moderasi, ataukah termasuk intervening. Itu kalian harus tahu. Nah, ini beberapa pengertian tentang analisis jalur dari Strainer, dari Robert de Rutherford, lalu Paul Webley, David Gerson, dan juga dari Jonathan Sarwono.
Pada intinya, path analysis ini bisa merupakan perluasan dari regresi linear berganda. Lalu ada juga yang teknik menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi linear berganda. Lalu pengembangan langsung regresi linear berganda, model perluasan regresi, lalu ada juga yang terakhir teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang inheren antar variabel yang disusun berdasarkan urutan temporer dengan menggunakan koefisien jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen exogenous terhadap variabel dependen endogenous. Oke. Itu pengertian dari analisis jalur. Jadi pada intinya, kemampuan kalian dalam menentukan mana variabel dependen, independen, dan hubungan yang terbentuk di antara variabel tersebut, kemampuan kalian di regresi linear berganda itu akan mempengaruhi kemampuan kalian untuk menganalisis pada analisis jalur. Kalau kalian masih kebalik dalam menentukan mana variabel dependen independen, tolong sekarang mulai fokus. Karena kita di PET tidak menggunakan independen dependen, tapi lebih banyak menggunakan endogenous dan exogenous. Sama ya sebenarnya. Kalau untuk PET sebenarnya sama. Hanya istilahnya yang berbeda. Nah, di sini kita tahu bahwa PET itu kan merupakan perluasan dari regresi berganda. Dan juga kemampuan kalian dalam menganalisis terkait korelasi itu juga mempengaruhi kemampuan kalian nanti menganalisis pada menggunakan metode analisis jalur. Lalu, apa sih sebenarnya tujuan dari analisis jalur? Ada 5 tujuan. Yang pertama, kita melihat hubungan antar variabel, lalu merangsang mengapa variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model, lalu menggambar dan menguji suatu model, mengidentifikasi jalur penyebabnya, dan menghitung besarnya pengaruh suatu variabel independen exogenous atau lebih terhadap variabel dependen endogenous lainnya. Itu tujuannya. Lalu asumsi-asumsi apa saja sih yang akan kita gunakan? Yang pertama, kita akan menggunakan linearitas. Nah, ini adalah asumsi linearitas. Jadi linearitas itu adalah hubungan antar variabel bersifat linear. Artinya jika digambarkan membentuk garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Inilah yang disebut dengan linearitas. Beda ya dengan normalitas. Kalau linearitas itu kan untuk melihat hubungan antar variabel dia linear atau tidak. Kalau normalitas itu untuk melihat apakah suatu data terdistribusi normal atau tidak. Beda ya, tolong dibedakan. Oke. Selanjutnya kita akan ke kolinier. Kolinier ini menunjukkan suatu garis yang sama. Maksudnya, jika ada beberapa variabel eksogen mempengaruhi satu variabel endogen atau sebaliknya, satu variabel eksogen mempengaruhi beberapa endogen, jika ditarik garis lurus akan membentuk garis-garis yang sama. Itu yaitu tadi. Jadi, kalau ini contoh dari linearitas, kolinier seperti apa? Ini kan hubungan antara variabel X dan Y. Nah, nanti kalau seandainya ada satu variabel eksogenus mempengaruhi variabel endogenus, dia harus sama membentuk garis yang seperti ini. Lalu, ataupun sebaliknya, ada beberapa endogenus kita ulang lagi. Ada satu eksogenus mempengaruhi beberapa endogenus, ada yang satu endogenus dipengaruhi oleh beberapa eksogenus. Harus membentuk garis seperti ini. Itu namanya kolinier. Lalu selanjutnya kita akan ke model rantai sebab akibat. Menunjukkan adanya model sebab akibat di mana urutan kejadian akhirnya menuju pada variasi dalam variabel dependent atau endogenous seperti kita lihat yang seperti ini. Model rantai sebab akibat itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini anggap saja Y ya.
Di sini ada variabel X1, X2, X3. Ini kita anggap yang ini. Nah, ini adalah variabel exogenusnya. Sedangkan ini adalah variabel endogenusnya. Nah, model rantai sebab akibat itu seperti apa? Seperti ini. X1 bisa mempengaruhi X4, lalu bisa jadi nanti X2 mempengaruhi X4, selanjutnya X3 mempengaruhi X4. Lalu ada hubungan oh ada hubungan X1 dan X2, X1 mempengaruhi X2 atau X2 mempengaruhi X1, lalu ada juga hubungan X2 dan X3 saling mempengaruhi, lalu ada juga hubungan pakai apa sih? Ini bisa nggak? Oke, lalu ada juga hubungan antara X1 dan X3 yang saling mempengaruhi. Bisa ya nih? Itulah ya, saya susah nih. Oke. Ketemu. Oke, saya ulangi lagi. Jadi, model rantai sebab akibat itu bisa seperti ini. Jadi, X1 mempengaruhi X4, lalu X2 mempengaruhi X4, X3 mempengaruhi X4, X1 dan X2 itu saling mempengaruhi, X2 dan X3 itu juga saling mempengaruhi, X1 dan X3 itu juga bisa saling mempengaruhi, lalu ada juga bisa jadi X1 langsung mempengaruhi Y1, X3 mempengaruhi Y1, dan juga yang terakhir adalah X4 ini mempengaruhi Y1. Ini yang disebut dengan model rantai sebab akibat. Model analisis jalur bisa juga akan seperti ini. Oke, selanjutnya ada juga aditivitas. Aditivitas ini apa? Tidak ada efek-efek interaksinya. Lalu, hubungan sebab akibat yang tertutup, semua pengaruh langsung satu variabel terhadap variabel yang disertakan dalam diagram jalur. Jadi kalau memang saling mempengaruhi seperti ini, nah ini kan saling mempengaruhi, semuanya tuh harus ada di diagram ini. Jangan tiba-tiba di permodelan muncul hubungan antara X3 dan X4 tapi di jalurnya tidak ada. Jadi semuanya itu harus didaftarkan. Itu adalah hubungan yang sebab akibat tertutup atau causal closure. Lalu yang kedua, lalu selanjutnya tentang koefisien beta. Koefisien beta itu merupakan koefisien regresi yang sudah distandarisasi, menunjukkan jumlah perubahan dalam dependent endogenous yang dihubungkan dengan perubahan perubahan dalam suatu standar deviasi pada variabel bebas eksogenus saat dilakukan pengendalian. Ini koefisien beta kalau di output SPSS ada ya, tulisan koefisien beta. Lalu selanjutnya adalah koefisien determinasi. Datanya dalam bentuk data metrik berskala interval. Lalu ada variabel residualnya juga.
multikolinearitas rendah, rekursivitas, semua anak panah punya satu arah, tidak boleh terjadi pemutaran atau tidak menunjukkan hubungan timbal balik. Terdapat ukuran sampel yang memadai. Ukuran sampel yang memadai ini biasanya dia sampelnya sampel besar ya. Kalau analisis jalur itu memang untuk menghindari uji asumsi klasik yang tidak terpenuhi, memang sampelnya harus sampel besar. Nah, mengikuti asumsi regresi linear berganda. Asumsi regresi linear berganda yang kalian ketahui apa? Kan ada, nanti coba disebutkan ya kalau memang ada yang kurang. Ada normal, ada normalitas, ada multikolinearitas, ada heteroskedastisitas, dan ada autokorelasi. Jadi analisis jalur ini dia menjadi model yang sesuai, model yang tepat, model yang bisa diinterpretasikan dan dianalisis ketika apa? Mengikuti asumsi regresi linear berganda. Uji asumsi klasiknya terpenuhi. Normalitas terpenuhi. Kalau sampel besar otomatis normalitas terpenuhi. Lalu yang kedua multikolinearitas. Karena memang kebanyakan datanya merupakan data multikolinearitas dan juga heteroskedastisitas. Biasanya karena apa? Karena dia saling berhubungan, ada variabel, ada yang menggunakan variabel moderasi, ada juga yang intervening. Biasanya multikolinearitasnya itu harus hati-hati ya, karena bisa tinggi. Tapi kalau seandainya kalian bisa menentukan dengan baik, multikolinearitasnya bisa rendah. Lalu karena datanya memang kebanyakan datanya data cross section, heteroskedastisitasnya juga harus dilihat lagi. Karena biasanya kalau data-data cross section itu bermasalah di heteroskedastisitas. Sedangkan kalau data-data time series biasanya bermasalah di autokorelasi. Multikolinearitas selalu muncul masalah, baik datanya time series, panel, maupun data cross section. Nah, syaratnya analisis jalur. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu adalah terdapat datanya metrik, lalu terdapat variabel independen exogenous endogenous, ukuran sampel memadai, pola hubungan antar variabel, lalu tidak boleh resiprokal ya. Jadi, kalau seandainya memang ini benar-benar masuk dalam ini tidak boleh seperti ini. Jadi harus satu arah. Mana sih yang apakah X1 yang mempengaruhi X2 atau X2 yang mempengaruhi X1? Seperti ini. Contohnya lagi seperti ini. Jadi secara real itu seperti ini. Tidak boleh timbal balik hubungannya. Oke? Oke, selanjutnya adalah setelah kita ke syarat analisis jalur, kita akan ke tahapan analisisnya. Nah, jelas. Yang pertama adalah merancang model berdasarkan teori. Sebelum kita merancang model berdasarkan teori, tolong diingat-ingat lagi tentang variabel. Kita di statistika itu mengenal 5 macam variabel. Ada variabel independen, variabel dependen, variabel moderator atau moderasi, variabel intervening, dan juga variabel kontrol. Di sini jelas ya, variabel independen atau X itu adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya perubahan di variabel dependen. Independen X dan dia bersifat eksogen. Independen artinya bebas, dia variabel X yang bersifat eksogen. Jadi tolong jangan terbalik. Independen itu bebas, mempengaruhi, dia merupakan variabel X dan bersifat eksogen. Kalau variabel dependen itu terikat, dia dipengaruhi, dan dia itu endogen. Kenapa saya tekankan lagi? Kalau kalian menentukan independen dan dependennya saja masih bingung, ke belakangnya nanti akan salah. Oke, itu. Contoh seperti ini.
Bauran pemasaran mempengaruhi loyalitas petani. Berarti yang independen, yang eksogen itu adalah yang bauran pemasaran. Karena kan kalimatnya adalah bauran pemasaran mempengaruhi loyalitas petani. Nah, bauran pemasaran ini adalah independen, loyalitas adalah dependen. Ini adalah X eksogen, ini adalah Y endogen. Oke, clear ya? Selanjutnya, ada yang namanya variabel moderator. Dia mempengaruhi atau baik itu memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel. Contohnya, ada suatu produk, ada loyalitas petani. Produk ini mempengaruhi loyalitas petani. Nah, kuat lemahnya produk mempengaruhi loyalitas itu dipengaruhi oleh adanya moderator, yaitu ketahanan terhadap hama atau penyakit. Produknya ini apa? Benih kan? Produknya adalah produk benih. Produknya itu dalam bentuk benih atau bibit. Nah, sehingga apa? Sehingga ketahanan terhadap hama atau penyakit itu akan mempengaruhi ke loyalitas petani. Itu variabel moderator. Yang selanjutnya intervening. Mana sih variabel? Kalau ini adalah variabel moderator, ini adalah variabel intervening. Secara teoritis mempengaruhi hubungan antar independen dan dependen, tapi tidak dapat diamati dan diukur. Dia adalah variabel penyela atau variabel antara. Nah, sehingga atau bisa jadi hubungan antara produk dan loyalitas ini tidak secara langsung karena adanya variabel intervening. Dan yang terakhir itu adalah variabel kontrol. Nah, biasanya variabel kontrol ini kalau di lab-lab ya, mana yang menjadi kontrol. Oke, itu sedikit pembahasan tentang variabel. Karena apa? Karena untuk merancang model suatu analisis jalur itu kita harus bisa menentukan variabelnya. Variabelnya itu tidak dibatasi berapa kamu ingin menggunakan, berapa eksogen, berapa endogen. Yang membatasi apa? Ini loh yang membatasi. Teori ini loh. Teori ini loh yang akan membatasi nanti. Nah, selanjutnya setelah kalian merancang modelnya berdasarkan teori, nah merancang model ini berarti hampir sama dengan menentukan variabel-variabel yang kalian akan gunakan. Nah, lalu kalian akan membuat hipotesis. Contohnya seperti ini. Saya akan merancang model dari 4 variabel ini. Ada variabel kualitas produk, variabel harga, dan variabel layanan. Secara teori, bagaimana sih keempat variabel ini akan membentuk hubungan? Otomatis kualitas produk menentukan layanan kah? Harga menentukan layanan? Atau harga menentukan tingkat kepuasan? Berdasarkan teori yang ada, akan terbentuk seperti ini. Kualitas produk, harga, layanan itu akan mempengaruhi tingkat kepuasan. Itu menentukan teori. Lalu yang kedua adalah kita memodelkan hipotesisnya. H0, H1, atau HA. Selalu diingat bahwa H0 itu tidak berpengaruh secara signifikan. Ya kan? Berarti variabel-variabel ini variabel-variabel kualitas produk, harga, layanan, tingkat kepuasan. Variabel produk, harga, layanan, Nah, kualitas produk harga H0-nya itu adalah kualitas produk, harga, layanan itu tidak berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan baik secara gabungan maupun parsial. Bisa ya, kayak gitu. Berarti HI-nya itu apa? H1 atau HA-nya adalah dia berpengaruh secara signifikan. Jangan kebalik. H0 itu adalah hipotesis yang akan kita uji. Sehingga apa? Sehingga memang hipotesisnya adalah dia tidak berpengaruh.
Jangan kebalik dengan HA. Oke? Lalu selanjutnya, setelah kita membuat hipotesis, kita memodelkan dan membuat diagram jalurnya. Memodelkan dan membuat diagram jalurnya itu maksudnya gimana? Kita melihat hubungannya, sayang. Nah, ini hubungannya gimana ya enaknya? Kualitas produk mempengaruhi tingkat kepuasan, lalu harga mempengaruhi tingkat kepuasan, layanan mempengaruhi tingkat kepuasan. Ya, itu adalah pemodelannya. Lalu diagram jalurnya seperti apa? Nah, ini diagram jalurnya. Lalu bagaimana? Apakah kualitas produk mempengaruhi harga? Ya. Iya kan? Kualitas produk itu akan mempengaruhi harga. Layanan mempengaruhi harga nggak? Atau harga akan mempengaruhi layanan? Kita lihat teorinya. Mana yang mempengaruhi? Harga mempengaruhi layanan ataukah layanan yang mempengaruhi harga? Biasanya kalau pelayanannya bagus, maka harganya juga akan lebih bagus juga ya. Jadi itu sesuai dengan kita lihat teorinya saja. Lalu kualitas produk. Apakah kualitas produk dan layanan ini saling ada pengaruhnya? Kualitas produk mempengaruhi layanan ataukah layanan mempengaruhi kualitas produk? Kualitas produk mempengaruhi layanan. Nah, sudah terbentuk diagramnya. Lalu, kalau kita sudah membentuk diagramnya seperti ini, maka yang kita lakukan adalah membuat persamaan strukturalnya, lalu mengolah datanya. Setelah mengolah data, jangan lupa uji kelayakan dan juga interpretasinya. Nah, selanjutnya, model analisis jalur. Model analisis jalur itu pemodelannya ada 4 macam. Ada yang model regresi linear berganda, ada yang model mediasi melalui intervening variable, ada yang gabungan antara 1 dan 2, ada yang merupakan gabungan 1, 2, dan 3. Saya mencontohkan seperti ini. Ini adalah model regresi linear berganda. Model regresi linear berganda ini merupakan pengembangan dari teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen eksogenus. Jadi maksudnya gimana? Nah, jadi maksudnya seperti ini. Kita punya 3 variabel. Yang pertama adalah kualitas produk, yang kedua adalah iklan, dan yang ketiga adalah penjualan. Kualitas produk, kita tulis di sini kualitas produk itu adalah X1-nya. Lalu iklan itu adalah X2-nya. Berarti eksogenus ya. Eksogenus pertama, eksogenus kedua, dan yang penjualan itu adalah endogenusnya. Lalu bagaimana kita bentuk di sini kualitas produk akan mempengaruhi penjualan, lalu iklan akan mempengaruhi penjualan. Selanjutnya, kualitas produk ini mempengaruhi iklan atau iklan akan mempengaruhi kualitas produk. Kembali lagi ke teori ya. Sorry. Oke, ini adalah model regresi linear berganda. Tanpa ada tambahan di tengah-tengahnya sini. Jadi dibentuk dari 2 eksogenus yang mempengaruhi endogenus, dan eksogenus sendiri juga mempengaruhi eksogenus yang lainnya. Ini model regresi linear berganda. Yang kedua adalah sorry. Ini salah ya.
Kalau model regresi linear berganda itu seperti ini ya. Jadi, X1 mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y. Nah, ini untuk yang regresi linear berganda. Persis seperti regresi biasanya yang kalian pelajari. Oke? Ini untuk regresi linear berganda. Jadi, endogenus pertama mempengaruhi exogenus. Exogenus pertama mempengaruhi endogenus, lalu exogenus kedua mempengaruhi endogenus. Ini model yang pertama. Model yang kedua, ini adalah model melalui variabel perantara atau intervening variable. Maksudnya intervening variable ini seperti apa? Kita punya contoh di sini ada kualitas produk, ada produknya, ada juga laba. Nah, kualitas produk ini kita tentukan yaitu dia variabelnya adalah variabel Y, produk itu adalah variabel X, dan laba itu adalah variabel Z. Jadi hubungan terbentuk bagaimana? Produk itu adalah variabel exogenusnya. Lalu kualitas produk itu adalah variabel perantaranya. Dan laba itu adalah variabel endogenusnya. Jadi ada perantaranya. Jadi produk tidak langsung mempengaruhi laba. Tapi produk itu akan mempengaruhi kualitas produk, lalu kualitas produk akan mempengaruhi laba. Ini model mediasi atau model dengan menggunakan variabel intervening. Nah, kalau yang ini model regresi linear berganda, ini adalah model intervening. Selanjutnya, kita akan ke model selanjutnya tentang model yang gabungan antara regresi berganda dan intervening. Di sini ada contohnya variabel kepuasan. Kepuasan ini adalah variabel Y. Lalu loyalitas pelanggan ini adalah variabel Z. Dan layanan ini adalah variabel X. Oke. Bagaimana kalau yang gabungan antara regresi berganda dan juga intervening, hubungan yang terbentuk akan seperti ini. Layanan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Layanan juga mempengaruhi kepuasan. Dan di sini kepuasan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Jadi ini contoh dari gabungan antara regresi berganda dan juga gabungan antara intervening. Jadi layanan ini sebagai variabel eksogenus untuk loyalitas pelanggan dan kepuasan. Nah, kepuasan ini adalah variabel eksogenus bagi loyalitas pelanggan. Nah, loyalitas pelanggan ini adalah variabel endogenus bagi layanan dan kepuasan. Dan yang terakhir, ini adalah model kompleksnya. Kalau model kompleks ini seperti apa? Nah, ini. Sama sih, sebenarnya model kompleks ini itu nggak ada bedanya dengan yang tadi, cuman mungkin hubungannya karena dia variabelnya lebih banyak, jadi hubungan yang terbentuk akan lebih banyak juga. Contohnya seperti ini. Kita anggap kinerja pegawai itu adalah X1, lalu kualitas layanan itu adalah X2, selanjutnya kepuasan pelanggan Y1, kualitas produk adalah Y2. Oke, lalu bagaimana hubungan yang terbentuk? X1, kinerja pegawai ini akan mempengaruhi kualitas layanan. Nah, dia juga akan mempengaruhi kualitas produknya. Kualitas layanan sendiri itu akan mempengaruhi kualitas produk. Dan
kepuasan pelanggan itu juga akan mempengaruhi kualitas produk. Ini adalah contoh dari model yang kompleks. Jadi kinerja pegawai itu merupakan variabel eksogenus bagi kualitas layanan dan kualitas produk. Dan juga kepuasan pelanggan itu merupakan variabel eksogenus bagi kualitas produk. Kualitas layanan juga merupakan variabel eksogenus bagi kualitas produk. Kualitas layanan merupakan variabel endogenus bagi kinerja pegawai, dan kualitas produk merupakan endogenus bagi kinerja pegawai, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Nah, itu pembahasan kita tentang analisis jalur, teori ya. Secara teori seperti itu analisis jalur. Jika kalian masih bingung, silahkan coba dipahami lagi gambarnya, nanti coba dibaca-baca kembali teorinya, karena kalau seandainya, kalau menurut saya kalian pasti bisa untuk mengolah. Tapi apakah penentuan variabelnya benar, diagramnya itu sudah benar atau enggak, itu kan based on teori. Jadi itu masih perlu dipelajari lagi. Nah, pertemuan hari ini sampai di situ saja, sampai di sini dulu. Jika memang masih ada pertanyaan, tapi sebelum ada pertanyaan, tolong dipahami dulu ya. Jangan-jangan di video sudah ada, cuman kaliannya masih, apa sih maksudnya, kok kayaknya ribet banget gitu ya. Coba dilihat dulu videonya, dipahami dulu gambarnya, nanti PPT-nya akan saya kirim. Lalu jika ada pertanyaan, silahkan kirimkan di kolom komentar. Mohon maaf untuk hari ini saya tidak bisa standby seperti sebelumnya untuk langsung menjawab pertanyaan kalian karena saya ada di kelas secara online. Jadi better kalian tinggalkan pertanyaan, nanti ketika saya ada break atau ada waktu breaknya akan saya jawab satu persatu pertanyaan kalian. Oke? Terima kasih. Untuk tugasnya sama. Tugasnya sama seperti teknis tugas sebelumnya di analisis conjoint. Minggu ini silahkan kalian buat dulu untuk variabelnya, lalu pembuatan jalurnya seperti apa, diagram jalurnya seperti apa. Minggu depan baru kita akan ke pengolahan dan interpretasi. Oke, sampai di sini untuk pertemuan keempat kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.